Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang apakah pornografi. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, mengenai pornografi memang pernah terjadi kesimpang siuran di negara kita ini sehingga undang-undang pornografi itu juga sampai sekarang tidak tuntas-tuntas. Masalahnya pengertian pornografi itu sendiri apa gitu Pak Paul? Nah ini batasannya bagaimana Pak Paul sebenarnya? Memang kalau kita mau membahasnya ya secara sosial, secara ilmu itu sendiri ya, memang akan terjadi perdebatan ya. Batasnya sejauh manakah sesuatu itu menjadi porno dan sebagainya. Nah saya kira saya ini nih nggak akan sanggup ya memberikan definisi yang sangat-sangat tepat dan bisa diterima oleh semua orang. Jadi saya akan kembali lagi kepada firman Tuhan karena itulah landasan kita. Nah, di dalam bahasa Yunani kata porno berasal dari kata pornio. Nah, yang menarik adalah kata pornio ini sebetulnya berarti percabulan dan inilah kata yang digunakan di firman Tuhan. Jadi waktu firman Tuhan berkata jauhilah percabulan, itulah kata yang digunakannya, yaitu pornio. Nah jadi kata pornografi atau pornografi sebetulnya gambar percabulan. Nah jadi dari kata itu sendiri pornografi memang sebuah kata yang sudah 100% itu adalah kata yang berdosa. Ya karena arti harafiahnya adalah gambar percabulan. Nah kita tahu pada zaman sekarang ini gambar-gambar ini disebarkan ya lewat berbagai teknologi komunikasi dan juga film-film. Jadi sekarang melalui ponsel ya selain internet dan juga film-film, nah kita bisa akhirnya mendapatkan gambar-gambar porno ini. Nah kita memahami bahwa percabulan adalah hubungan seks yang dilakukan di luar pernikahan ya. Nah ini sesuatu yang tidak diperkenan Tuhan sebab firman Tuhan di 1 Tesalonika 4 ayat 3 berkata, karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Nah jadi dari etimologi istilah pornografi kita dapat menyimpulkan bahwa tujuan dan jiwa dari pornografi adalah mempromosikan percabulan atau seks yang tidak diperkenan Tuhan. Ya, memang di dalam pendefinisian atau pemahaman orang tentang pornografi itu seringkali berkata saya tidak melakukan perbuatan cabul itu gitu Pak Paul. Artinya tidak ada interaksi seks dengan lawan jenis yang lain sehingga dia merasa ini bukan sesuatu hal yang melanggar firman Tuhan gitu Pak Paul. Dosa terjadi bukan tatkala kita berhubungan senggama ya. Dosa terjadi di dalam pikiran kita. Maka Tuhan berkata di Matius pasal 5 ya firman Tuhan berkata, janganlah berzina, tapi aku berkata kepadamu, barang siapa melihat seorang wanita dan bernafsu kepadanya, dia sudah melakukan zina di dalam pikiran atau hatinya. Nah, jadi di sini Tuhan menegaskan ya, cakupan dosa. Bahwa dosa itu bukan dimulai tatkala kita bersenggama dengan orang yang bukan adalah pasangan nikah kita. Oh, bukan. Dosa sudah dimulai di dalam pikiran kita tatkala kita bernafsu dan mau melakukan hubungan seksual dengan seseorang dalam pikiran kita itu. Nah jadi sekali lagi kalau orang berkata ini bukanlah dosa dan sebagainya, oh tidak, apa yang terjadi dalam pikiran kita itu sudah merupakan sebuah dosa. Ya. Nah kalau ada seseorang yang berkata setelah melihat gambar itu dia tidak punya pikiran untuk berdosa gitu, artinya tidak punya pikiran untuk berbuat cabul, itu bagaimana Bapak? Nah, tadi saya sudah tegaskan bahwa pornografi memang berarti gambar percabulan ya. Nah, jadi dengan kata lain, ini adalah sebuah dosa ya. Pornografi itu sendiri adalah sebuah dosa karena nomor satu, berisikan percabulan. Gambar itu kan gambar manusia. Manusia yang melakukan percabulan. Kemudian direkam atau diabadikan lewat foto atau apa. Nah, itu kan sebuah percabulan, nomor satu. Nomor dua,
pornografi adalah sebuah bisnis yang mempromosikan percabulan supaya orang membelinya. Nah, dengan kata lain, kalau orang hanya melihatnya kemudian tidak merasakan apa-apa dan sebagainya, itu pun sebetulnya kan mustahil. Kalau dia manusia normal, dia akan merasakan apa-apa. Tapi anggap sajalah dia tidak merasakan apa-apa. Dengan dia mengkonsumsi pornografi, dia itu tuh membantu bisnis-bisnis yang mempromosikan percabulan itu sendiri. Jadi tetap ya, karena pornografi itu sendiri adalah dosa, maka apapun yang kita lakukan dengan dosa adalah dosa. Ya. Dan bagaimana kalau pornografi itu terjadi di dalam suatu pernikahan gitu Pak Bro? Nah, ini ada yang memang pernah ya berkata bahwa nggak apa-apa dong kalau saya dan suami saya atau saya dan istri saya menonton film-film porno di dalam kamar tidur kami sendiri dan tidak dikonsumsi oleh orang lain atau anak-anak, hanya kami berdua saja. Tujuannya hanyalah untuk menolong kami ya, menambah keintiman dan kemesraan dalam berhubungan suami istri. Nah, apa salahnya? Nah, saya mau tegaskan bahwa tidak ada yang benar dari pornografi. Sebab tujuan akhirnya adalah perbuatan dosa yang melawan Tuhan. Jadi dimanapun dan dalam konteks apapun, pornografi tidak dibenarkan. Ya, nah, misalnya ada orang yang tadi berargumen seperti itu ya. Artinya bagi mereka, kalau tujuannya baik, kenapa tidak boleh memakai cara yang kami gunakan ini? Nah, maksudnya yang saya ingin katakan adalah argumen ini salah ya. Ada beberapa alasan kenapa saya katakan salah. Pertama, dosa adalah dosa. Dan menggunakan dosa sebagai sarana mencapai tujuan tertentu tetap adalah dosa. Ya. Jadi kita nggak bisa berkata, oh tujuannya baik, nggak apa-apa memakai cara dosa. Oh enggak. Cara kalau sudah salah, itu menjadikan perbuatan kita berdosa apapun tujuannya. Ingatlah bahwa Allah menuntut korban penebusan dosa. Bahkan untuk dosa yang dilakukan dengan tidak sengaja. Jadi jangankan dosa pornografi yang jelas-jelas kita lakukan dengan sengaja. Bahkan untuk dosa yang tidak kita sengaja pun, Tuhan menuntut korban penebusan dosa. Yang kedua argumennya adalah, tujuan tidak membenarkan sarana. Kalau orang berkata kan tujuannya baik, kami makin mesra dan sebagainya. Oh tidak, saya berikan contoh yang ekstrim. Hitler ingin melihat bangsanya menjadi tuan atas negaranya. Dan untuk itu ia membunuh 6 juta orang Yahudi. Nah, apakah kita berkata, oh tujuan Hitler baik, mau menjadikan bangsanya tuan di negaranya? Enggak, kita enggak akan berkata tujuannya baik, maka boleh dan silakan membunuh 6 juta orang. Enggak. Ya, jadi tujuan Hitler tidak membenarkan sarana salah yang digunakannya. Jadi kalau suami istri berkata, saya hanya mau melakukannya di dalam kamar tidur saya supaya kami berdua bisa berhubungan seksual dengan lebih baik. Oh tidak. Tujuan tidak membenarkan perbuatan yang salah. Ketiga adalah, seks merupakan pemenuhan hasrat dan kasih kepada seseorang. Dan orang ini seharusnya adalah pasangan nikah kita sendiri. Sewaktu sarana pornografi digunakan, maka sesungguhnya hasrat yang timbul bukanlah tertuju dan disebabkan oleh pasangan lagi, melainkan oleh pemeran pornografi itu. Dengan kata lain, orang yang menggunakan pornografi dalam pernikahan adalah orang yang membohongi baik dirinya maupun pasangannya sendiri. Jadi sekali lagi, ya tidak ada yang dapat dibenarkan dengan penggunaan pornografi dalam konteks apapun, termasuk dalam konteks pernikahan. Ya, ini digunakan semacam apa? Untuk merangsang fantasi seseorang, Pak Bob. Katakan tidak menggunakan suatu objek pornografi seperti itu. Apakah fantasi itu juga tidak bisa dibenarkan itu, Pak Mas? Nah, sekali lagi adalah, bukankah hubungan seksual yang dimaksudkan Tuhan adalah hubungan antara kita dan pasangan kita? Jadi seharusnya yang menjadi objek rangsangan adalah, atau menjadi penyebab timbulnya rangsangan adalah pasangan nikah kita sendiri. Orang yang mulai berfantasi sebelum melakukan hubungan seksual, pada akhirnya memang berhasil melakukan hubungan dengan pasangannya, tapi sesungguhnya dalam kenyataannya dia tidak berhubungan dengan pasangannya.
Sebab yang menggugah gairahnya bukan lagi pasangannya, tapi objek lain atau individu lain di dalam benaknya. Maka tidak dibenarkan, lebih baik kita berusaha keras sedapat-dapatnya untuk terus menggali relasi seksual kita dengan pasangan kita dan memaksimalkannya. Apapun hasilnya, nah itulah yang kita terima karena itulah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Iya. Pak Paul, sebenarnya apa itu yang membuat seseorang itu begitu tertarik dengan pornografi, Pak Paul? Karena sejak anak-anak sekalipun itu sudah punya kebutuhan, katakan seperti itu, untuk melihatnya gitu. Saya setuju ya Pak Gunawan bahwa saya kira sedikit orang yang tidak tahu bahwa pornografi merupakan dosa yang melawan Tuhan. Saya kira kebanyakan orang menyadarinya, namun masalahnya adalah kita tetap melakukannya. Ada beberapa alasannya. Yang pertama adalah, oleh karena pornografi merupakan dosa, maka sekali dosa melingkari leher, akan susah bagi kita untuk melepaskan diri. Inilah sifat dosa yang mesti kita camkan, yaitu dosa datang untuk tinggal dan tinggal untuk menguasai. Dosa tidak pernah datang untuk singgah kemudian meninggalkan kita. Oh tidak, dosa datang untuk tinggal. Dan suatu dia tinggal, dia bukannya tinggal dan numpang di kamar yang paling kecil. Tidak, dia tinggal untuk menguasai satu rumah hidup kita ini. Ya, jadi kita bisa simpulkan bahwa dosa adalah alat ampuh iblis untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Sebab suatu kita berdosa, kita merasa tidak layak datang kepada Tuhan. Kita nggak mau lagi datang dan berdoa kepada Tuhan. Dan bahkan ada orang yang berkata, ya sudah kadung. Sudah masuk ke dalam dosa, sekalian mandi biar basah. Nah, iblis akan bersorak-sorai sebab tujuannya tercapai. Maka itulah iblis terus mendorong kita berbuat dosa. Dan sekali ia berhasil masuk, maka ia tidak akan melepaskan cengkramannya. Dan menurut saya, sarana iblis mencengkram manusia dewasa ini yang paling kuat, paling ampuh, paling universal adalah melalui pornografi. Dan itu memang sesuatu yang menarik pada awalnya, Pak Paul, ya. Karena itu anak-anak sekalipun tertarik untuk melihatnya gitu. Memang secara kodrati, kita adalah manusia yang mempunyai hasrat seksual. Maka kita sudah memiliki keingintahuan tersebut ya. Nah, dengan semaraknya pornografi, maka keingintahuan itu akhirnya bertemulah dengan tawaran-tawaran yang begitu semarak di luar kita. Ya, jadi saya simpulkan pornografi adalah dosa yang berkaitan dan menyentuh kodrat manusiawi kita yang terlemah, yaitu nafsu. Ya. Memang Tuhan melengkapi kita dengan nafsu. Ya, ini nafsu bukannya ciptaan manusia. Memang ini adalah pemberian Tuhan. Namun Tuhan memberikan nafsu untuk digunakan sebagai penambah kenikmatan. Ya, tapi harus dilakukan dalam ikatan nikah. Ini yang Tuhan tetapkan. Ya, iblis mengeluarkan nafsu dari ikatan nikah dan membuatnya berdiri sendiri dengan bebas. Nah, masalahnya adalah nafsu yang berdiri bebas akan berubah menjadi monster yang liar. Itu udah pasti. Itu sebabnya pornografi sukar tanggal. Ia bersemayam di takhta nafsu dalam diri kita. Ya, tetapi betapapun kuatnya cengkeraman dosa porno ini, pikiran-pikiran cabul ini, Pak Paul, ya. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus, saya yakin itu bisa ditolong orang seperti itu. Bisa ya, dan yang diperlukan adalah sebuah usaha tak pernah menyerah untuk kembali lagi kepada Tuhan dan benar-benar menggenangi hati pikiran kita dengan firman-Nya, sehingga perlahan-lahan kekuatan dari firman Tuhan itu akan menjadi bagian dari diri kita sehingga kita lebih mampu untuk menolak godaan tersebut. Ya, memang ada kadang-kadang bukan hanya dalam bentuk gambar, Pak Paul, tetapi ada suatu ungkapan-ungkapan, tulisan-tulisan itu yang mengarah kepada membuat orang itu lalu berpikiran kotor gitu, Pak Paul, ya. Betul. Dan sekali lagi hal-hal itulah yang memang digunakan oleh banyak orang untuk kepentingan usahanya atau bisnisnya ya. Dengan cara itulah dia bisa menjual barang-barang produknya. Ya, kan kita berpikir itu kadang-kadang kalau yang namanya pornografi itu mesti gambar-gambar tertentu ini
hanya simbol-simbol, tetapi orang akan atau siapapun yang melihat itu akan pikirannya mengarah ke sana gitu Pak Paul. Betul Pak Gunawan, sebab sekali lagi hal-hal inilah yang menjual ya, produk-produk yang ditawarkan. Maka banyak hal akhirnya itu tuh dikaitkan dengan pornografi, dengan seks dan sebagainya. Misalkan ya kita bisa katakan juga lelucon rendahan selalu menggunakan seks ya. Karena apa? Sebab membuat orang akhirnya itu tertarik untuk mendengarkannya. Jadi itu adalah sebuah sarana ya untuk menarik perhatian orang. Nah sekali lagi karena memang seks merupakan bagian yang integral dengan kehidupan kita dan nafsu adalah bagian dari hidup kita pula, maka seks menjadi atau pornografi menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar untuk bisa mencengkeram kita. Namun ada satu lagi Pak Gunawan yang mesti juga saya angkat. Kenapa kok susah sekali lepas dari cengkeraman itu adalah karena pada akhirnya pornografi bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang masih ada dalam diri kita. Ya. Jadi dengan kata lain pornografi sering kali digunakan sebagai pengganti pemenuh kebutuhan yang sebenarnya. Misalnya ya, kalau kita ini dibesarkan dalam keluarga di mana kita kurang dikasihi. Nah, akhirnya kita terjerat pornografi. Kenapa? Sebab pornografi membuat kita sejenak melupakan kebutuhan kasih itu. Dan bukankah untuk sementara kita bisa memperoleh kelegaan? Jadi dengan kata lain, pornografi memang bisa mengisi meskipun secara sementara dan secara semu dan secara salah, yang mengisi kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi itu. Ya, tetapi ini pemenuhan yang salah gitu Pak Paul ya, yang bukan pada tempatnya. Nah, sering kali itu terjadi karena pergaulan gitu Pak Paul ya. Banyak remaja-remaja atau bahkan anak-anak itu yang tadinya tuh secara tidak sengaja melihat gambar-gambar porno ini. Itu bagaimana Pak Paul? Memang sekali lagi ya, gambar-gambar itu waktu kita lihat sebagai seorang anak-anak yang usia belasan tahun akan benar-benar menjadi sesuatu yang mengisi keingintahuan kita. Karena secara kodrati, secara alamiah, inilah bagian pertumbuhan atau perkembangan kita. Maka kita ingin sekali untuk mengetahuinya. Nah, pada waktu anak-anak mendapatkan kesempatan melihatnya, yang pasti akan terjadi adalah gambar itu benar-benar akan masuk dan tinggal di dalam benaknya. Ada satu istilah dalam psikologi yang disebut imprinting. Jadi mencetak. Nah, sesuatu yang muncul ya, yang eksposkan kepada diri kita di usia yang muda ya, usia 11-12 tahun dan sebagainya, pada umumnya itu akan benar-benar mencetak, meninggalkan jejak dan menimbulkan bekas dalam diri kita. Sehingga dari titik itu keingintahuan kita bukan berkurang, malah makin bertambah. Dan yang kedua adalah keinginan kita untuk melakukannya juga makin bertambah, bukan makin berkurang. Sebab sekali lagi, pada usia yang terlalu muda itu memang belum semestinya lah kita itu melihat atau mengalami hal seperti itu. Maka penting ya bagi orang tua dan juga bagi anak-anak untuk menjaga diri. Jangan sampai anak-anak dipedaya dengan kata-kata seperti ini. Oh nggak apa-apa kok, nggak ada efeknya buat kamu kok, kamu akan lupakan ini. Enggak. Justru kalau kita lihatnya pada usia muda itu, kita nggak akan bisa melupakannya. Ya, Pak Paul, tadi kan Pak Paul katakan ini bagian dari kebutuhan, ada sesuatu kekosongan di dalam diri anak, misalnya tentang kasih yang tidak terisi, kemudian diisi dengan pornografi gitu Pak Paul. Nah, sebenarnya kekurangan itu harus diisi dengan apa Pak Paul? Sesungguhnya memang ini tugas orang tua ya, mengisi kebutuhan-kebutuhan anak. Misalnya, bukankah sudah semestinya lah orang tua berada di rumah tatkala anak pulang ke rumah, sehingga bisa nanti ya mengayomi anak, mengawasinya, memberikan limpahan kasih sayang dan sebagainya. Namun yang terjadi sekarang ini justru kan tidak seperti itu.
cukup banyak anak-anak sekarang yang pulang ke rumah menjumpai rumah yang kosong. Dan ya ada orang tua yang tidak akan sampai di rumah ya kalau belum jam 9 malam. Dan sudah tentu kalau sudah pulang malam ya mereka akan letih sehingga tidak lagi mempunyai banyak waktu untuk diberikan kepada anak-anak. Masalahnya adalah dalam masa pertumbuhan itulah yang dibutuhkan anak, yaitu pergaulan dengan orang tua, kasih sayang, perhatian, dan juga terutama pengawasan. Nah, anak-anak yang pulang ke rumah menjumpai rumah kosong akan lebih berkemungkinan terlibat dalam pornografi dibandingkan dengan anak-anak yang begitu pulang akan bertemu dengan orang tuanya. Dan diajak berbicara, diajak untuk bercengkrama, diajak bercanda, dikasihi, dan sebagainya. Nah, kesempatan dan kemungkinan untuk terlibat pornografi akan mengecil di dalam rumah tangga yang seperti itu. Iya, apakah mungkin masih ada alasan yang lain mengapa pornografi itu sukar untuk dilepaskan dari sebagai jerat yang sulit untuk dilepaskan, Pak? Satu lagi adalah pornografi kadang digunakan untuk mengurangi ketegangan yang dirasakan. Ya, dengan kata lain dalam hal ini pornografi menjadi alat untuk mengobati luka atau masalah yang meradang. Ya, kenikmatan pornografi bekerja sedemikian rupa sehingga untuk sejenak kita melupakan masalah dan untuk sementara kita mengalami pengobatan kendati semu. Maka orang-orang yang memang mempunyai masalah, kejiwaan, kehampaan, kekosongan hidup, dan sebagainya menjadi kandidat-kandidat terlibat dalam pornografi. Sebab sekali lagi pornografi seolah-olah itu bisa mengurangi ketegangan, kesusahan hatinya. Dia bisa melupakan sejenak masalahnya dan mendapatkan pengobatan sementara meskipun salah. Ya, pengobatan ini masalahnya lagi adalah mencandu. Dan orang itu bukan hanya akan mencari terus, tapi dia nggak bisa lagi tuh memikirkan hal yang lain. Akhirnya pikirannya hanyalah dipenuhi dengan pornografi atau hal-hal yang bersifat seksual. Nah, inilah yang akhirnya merusak pikirannya itu. Berarti apa yang dilihat lewat pornografi itu menguasai sebagian besar dari pikirannya gitu, Pak? Tidak bisa tidak ya. Jadi waktu dia melihat orang, dia akan melihat dari sudut seksual. Waktu dia bergaul dengan orang, dia akan juga melihatnya dari sudut seksual. Jadi segala hal akhirnya tuh mudah sekali dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat seksual. Nah, bukankah itu sesuatu yang tidak seharusnya terjadi? Sebab Tuhan tidak menginginkan kita melihat orang dari segi seksual. Dengan kata lain, kalau kita melakukan hal itu, kita hanyalah menjadikan orang sebagai objek nafsu kita. Nah, manusia bukanlah hanya objek nafsu, bukan. Objek nafsu kita seharusnya adalah pasangan kita sendiri. Nah, Tuhan tidak menghendaki relasi manusia itu tuh hanya diwarnai oleh hal-hal seperti itu. Tetapi Pak Paul, kadang-kadang kan kita itu seringkali menjumpai gitu Pak Paul. Entah itu lukisan, entah itu dalam bentuk patung, itu yang dipamerkan secara terbuka di tempat-tempat umum. Dan itu tidak dianggap sebagai suatu hal yang porno gitu Pak Paul. Padahal itu patung yang telanjang atau gambar lukisan wanita yang tidak memakai busana secara lengkap. Tetapi orang tidak menyebutnya itu sebagai suatu pornografi ya. Saya kira yang terjadi adalah suatu pembohongan, Pak Gunawan. Ya, kenapa saya katakan sebagai pembohongan? Seolah-olah kita berkata orang yang bisa menikmati ya orang yang telanjang ini, tapi tidak merasa apa-apa, itu berarti sudah menempati kelas tinggi di dalam masyarakat, di dalam cara berpikir. Orang inilah orang yang menghargai seni. Sebetulnya semua yang dilakukan itu adalah memang bagian dari memang pornografi. Sebab sewaktu orang menggambarnya, dia pun harus menggambarnya kan berhadapan dengan orang yang telanjang itu. Nah, kenapa dia harus menggambarnya seperti itu? Orang berkata, keindahan. Apakah di dalam berbusana tidak bisa menampakkan keindahan? Kenapa harus dibuka semuanya? Jadi sekali lagi, saya kira itu adalah upaya membohongi diri. Dan dengan kita berkata, oh betapa indahnya, kita bahas dari sudut ilmiah dan sebagainya. Seolah-olah kita adalah mesin yang tidak dipengaruhi oleh gambar itu. Bukankah kita sedang mengelabui diri sendiri? Kita manusia normal melihat hal seperti itu, kita akan seharusnya tergugah.
Kecuali kita memang manusia yang nggak normal. Jadi orang yang nggak tergugah bukannya berkelas tinggi, tapi memang kurang normal. Ya, tetapi ada orang yang mengatakan gini, Pak Paul. Sekalipun orang itu berbusana lengkap, kalau pikiran kita itu memang sudah pikiran yang dikotori dengan hal-hal yang berbau porno itu, ya tetap itu sebagai sesuatu yang tidak betul gitu, Pak Paul. Betul sekali. Jadi kalau dengan berbusana saja kita bisa mempunyai pemikiran yang kotor, apalagi melihat yang tidak berbusana. Bukankah itu akan lebih... Makanya kalau orang berkata, ya tergantung pikirannya. Tapi juga tergantung pada apa yang kita lihat. Bagaimanapun juga harus ada ya pengakuan bahwa apa yang kita lihat itu akan mempengaruhi kita. Iya. Pak Paul, apakah yang firman Tuhan katakan sehubungan dengan ini gitu, Pak Paul? Saya akan bacakan dari 1 Korintus pasal 6. Ayat 13. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Sekali lagi, tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Jadi Tuhan dan tubuh memang adalah yang dibicarakan di sini ya. Tuhan akan menempati tubuh kita. Jadi kita harus membersihkan tubuh kita menjadi tempat yang layak bagi Tuhan untuk diam di dalam tubuh kita ini. Nah, bagaimanakah bisa melayakkan diri kalau kita mengisi tubuh kita, pikiran kita dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Kita kan mengotori. Maka bersihkanlah tubuh kita, bersihkanlah pikiran kita agar menjadi tempat yang layak buat Tuhan. Ya, jadi memang lebih aman itu orang untuk tidak mencoba-coba mengintip atau melihat pornografi itu sebagai apapun juga yang dia tafsirkan, Pak Paul ya. Iya. Menjauhi itu jauh lebih baik daripada menyerempet-nyerempet bahaya seperti itu. Betul. Pak Paul, kita baru bicara tentang apa itu pornografi dan mungkin pada kesempatan yang lain, Pak Paul, kita akan bersama-sama memperbincangkan tentang bahaya pornografi atau dampak negatif dari pornografi itu sendiri, Pak Paul ya. Nah, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan kali ini, dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara